Edisi kali ini kita akan membicarakan tentang doa yang dibaca ketika ada dedengkot atau pimpinan aliran sesat meninggal. Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal. Apa doa yang dibaca? Alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah. Alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah yang telah menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah. Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ya, atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Jadi begitu meninggalnya Ustaz Yazid, kemudian ada yang coba mencaci maki, ada yang mau menyamakan dengan Abu Jahal atau apa, ini ajaib ini, ya, luar biasa itu. Tapi jangan aneh, jangan merasa aneh, ada saja, ya, dan sangat sulit. Kenapa harus melahirkan musuh pada hari kiamat? Berarti siap bertemu dengan orang yang dia salahkan dan caci maki di hari kiamat? Apa sudah tidak ada kegiatan lain yang harus dilakukan, aktivitas dari sunnah Nabi sehingga harus mencari kesalahan orang, apalagi sudah meninggal? Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Udhkuru mahasina mautakum," sebutkan kebaikan-kebaikan dari orang mati di antara kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dalam pernyataannya, Idrus Ramli membahas doa yang dibaca ketika seorang musuh Islam atau pemimpin aliran sesat seperti tokoh Wahabi atau radikal meninggal dunia. Ia merujuk pada kitab Al-Askar karya Imam Nawawi yang mencatat bahwa ketika mendengar musuh Islam meninggal, doa yang dibaca adalah Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur atas pertolongan Allah terhadap hambanya dan kemenangan agamanya. Musuh Islam yang dimaksud mencakup orang-orang kafir, Khawarij, dan pengikut aliran sesat seperti Wahabi. Itu pernyataan Idrus Ramli menyamakan Ustadz Yazid rahimahullah dengan Abu Jahal atau musuh Islam. Video tersebut mengundang banyak respon dari Ustadz-Ustadz Sunnah. Pada video yang kita bagikan kali ini, mari kita dengarkan respon guru kita, Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah, terhadap mereka yang menyamakan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah dengan Abu Jahal atau musuh Islam. Kita simak bersama videonya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita, saya pribadi untuk kesempatan ini memaksimalkan juga menyebutkan belasungkawa dengan meninggalnya kakanda terhormat, ya, Ustadz yang mulia, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Berapa banyak orang yang menganggap kematian beliau biasa saja. Padahal sebenarnya kematian seorang alim, terlepas daripada ada orang yang menganggap beliau bukan seorang alim, maka di mata kami beliau seorang alim yang luar biasa, memiliki karya tulis yang sangat banyak, tegak di atas sunnah, tegar bertahan walaupun diserang sana sini, dan memang betul-betul terlihat orang yang ikhlas dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, karena terlihat daripada efek dakwah. Ya, kalau orang ikhlas, maka efek dakwahnya besar. Berapa banyak murid-murid beliau tersebar, berapa banyak dakwah sunnahnya dikenal di tengah masyarakat kita karena tegarnya beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ruh beliau dan diterima seluruh amal-amal solehnya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, serta juga sahabat beliau yang mulia kakanda Ustadz Abdul Hakim Abdad hafidahullah, semoga Allah panjangkan umur beliau di atas ketaatan dan Allah berikan kesabaran karena sahabat dekatnya telah wafat terlebih dahulu. Begitu juga dengan kerabat dan siapapun yang merasa tentunya dekat dengan beliau. Dan dengan meninggalnya seorang alim seperti ini, kita perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama teman-teman sekalian, dengan meninggalnya seorang alim berarti hilang juga ilmu bersama dia. Dan ini berarti menandakan kita harus perhatian secara khusus kepada para ulama kita. Semasa mereka hidup, maksimalkan untuk belajar. Raih semua mutiara ilmu, bukan hanya teorinya saja, bukan hanya membeli bukunya, bukan hanya dulu di majelis ilmunya, tapi mencontohi akhlaknya, mencontohi perjuangannya, mencontohi kesabarannya. Semua ini penting teman-teman sekalian. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu, maksudnya ilmu syar'i ini, dari manusia dengan spontanitas. Langsung diangkat jadi orang bodoh semua. Enggak. Tapi kata Nabi SAW, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sehingga kalau tidak ada lagi seorang alim yang hidup, yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mereka sudah wafat satu persatu, maka orang-orang nanti
nanti akan memilih pemimpin-pemimpin yang jahil terhadap agama. Fasu'ilu fa'aftu bighairi ilm fadallu wa adallu. Lalu mereka ditanyakan tentang fatwa-fatwa agama, maka tanpa ilmu mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya beliau rahimahullah berarti akan menyusul dai-dai yang lain. Semua juga akan wafat, sebagaimana kita semua akan wafat. Maka sebelum mereka wafat, raih ilmu-ilmu itu. Para ulama salaf, mereka mendatangi majelis-majelis para ulama, walaupun sebenarnya apa yang dibahas sudah ditahu. Tapi untuk mendapatkan keutamaan majelis ilmu, keberkahannya, kadang-kadang ada orang datang hanya untuk melihat wajah para ulama, untuk mencas kembali iman mereka. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kami kalau sudah merasa hati kami mulai lunak, mulai dekat dengan dunia, kami datang khusus hanya untuk melihat Ibnu Taimiyah rahimahullah, guru mereka. Begitu kami melihat beliau dengan kewibawaannya, dengan ilmunya, dengan kesiapannya dan konsisten dalam beramal saleh, maka kami jadi tercas kembali, kami jadi kuat kembali. Kadang-kadang untuk begitu. Berapa banyak orang yang datang hanya sekedar untuk belajar dari akhlaknya, dari sedekahnya, dari muamalahnya, dari tawadhu'nya dan segala macam hal yang bisa kita belajar. Oleh karena itu teman-teman, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Seorang alim jangan dibiarkan mati kecuali kita sudah meraih maksimal ilmu yang bisa kita dapatkan. Itu pun kalau kita berusaha setiap hari melazimi para ulama, belum tentu kita bisa mengambil semua ilmunya. Ya, di dalam pengajian seperti ini misalnya cuma 2 jam kita sampaikan. Ini belum menukil semua ilmu yang bisa kita sampaikan. Sebagian kecil. Itu pun kadang-kadang setelah bubar mungkin tinggal 70%, tinggal 50%. Apalagi kalau tidak dipraktikin. Apalagi kalau tidak diulang-ulang ilmu tersebut tidak didengar, maka akan hilang. Kan gitu. Begitu juga dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan alaikum bil ilmi qabla an yurfa'a wa raf'uhu mauti ruwatihi. Kalian harus segera meraih ilmu itu sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkan para ulamanya. Kalau sudah diwafatkan tidak ada lagi ilmunya. Kita mau belajar dari siapa? Kalau kita belajar dari muridnya, otomatis secara persentase nggak mungkin sama gurunya. Umumnya lebih sedikit, ya, ataupun lebih kurang dari gurunya gitu. Jarang sekali di antara murid lebih pintar dari gurunya, gitu kan. Ada tapi jarang. Oleh karena itu beliau mengatakan sebelum diangkat ilmu, belajarlah. Maksimalkan, karena ilmu itu diangkat dengan diwafatkan para perawinya atau para ulamanya. Walladzi nafsi biyadihi. Lalu Abdullah bin Mas'ud bersumpah atas nama Allah, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, ini untuk memberikan penjelasan apa yang beliau ingin sampaikan, sangat penting untuk diperhatikan dengan memaksimalkan belajar dari para ulama selama mereka masih hidup. Beliau mengatakan, la yawaddunna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada an yab'athuhumullahu ulama lima yarawna min karamatihim. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh ada orang-orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat sebagai syuhada, mati syahid di medan perang. Tapi mereka berharap justru dibangkitkan dalam kondisi seperti para ulama. Karena mereka lihat bagaimana kemuliaan para ulama pada saat dibangkitkan hari kiamat. Ini sering saya bahasakan ya. Seorang alim teman-teman sekalian, dengan satu nasihatnya, satu tulisannya, dia bisa menyabarkan 1.000 orang miskin, 10.000 orang miskin. Dia bisa menyadarkan 10.000 ahli maksiat. Dia bisa menyemangati 1.000 orang mujahid. Makanya sebagian ulama mengatakan penahnya seorang alim atau tutur katanya itu lebih mulia daripada darahnya para syuhada. Karena mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan syuhada. Berapa banyak orang memuji-muji para syuhada tapi mereka tidak paham. Karena syuhada orang awam pun bisa dapatkan. Siapa saja bisa mati syahid. Sekarang orang di Palestina, mau alim bukan alim, semua terbunuh mati. Tapi kalau seorang alim berbeda, ya, dengan dia meninggal, hilang ilmu bersama dia, bahkan banyak sekali yang dapat petunjuk, banyak orang semangat mengerjakan ibadah, banyak orang istiqamah, banyak orang sadar justru karena nasihat-nasihat mereka. Makanya beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh benar-benar akan datang nanti orang yang terbunuh mati syahid di medan perang, dibangkitkan hari kiamat. Mereka berharap justru dibangkitkan sebagai ulama, bersama para ulama, karena melihat bagaimana karamah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada para ulama tersebut. Fa inna ahadan lam yuladu aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Dan ketahuilah, seseorang tidak mungkin lahir dalam kondisi alim, tetapi ilmu itu dengan cara belajar. Artinya kalau kalian mau mencapai derajat para ulama yang nanti para syuhada cemburu pada saat mereka dibangkitkan pada hari kiamat karena mulianya kedudukan mereka, karena banyaknya orang dapat hidayah karena mereka, maka harus dengan belajar, tidak pernah jenuh dalam belajar. Kalau seminggu sekali hadir, sebulan sekali hadir, ini belum belajar. Setiap hari pun kita belajar teman-teman sekalian, belum cukup. Makanya saya selalu nasihati teman-teman sekalian, maksimalkan media yang ada. Ya. Dengarkan ceramah-ceramah tersebut. Buat satu prinsip hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Itu yang harus kita lakukan. Dan kalau antum tersibukkan dengan itu sebuah kenikmat yang tidak bisa terhingga. Karena
Dikatakan oleh seorang sahabat, kalau ada orang yang menganggap bahwasanya menuntut ilmu bukan jihad, bahkan mengalahkan pahala jihad, maka mungkin ada permasalahan dalam pemahaman dia. Oleh karena itu kita harus paham, kita sedang berjihad. Hadir malam begini bukan cuma sekedar meramaikan masjid, bukan hanya sekedar dengar ilmu. Antum sedang berperang seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang meraih ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala membagi tentang manusia di masa Nabi SAW, dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Allah mengatakan kenapa ya sebaiknya orang-orang muslim itu, orang mukmin itu tidak semuanya pergi berperang ya. Kenapa tidak ada sebagian mereka yang keluar untuk menuntut ilmu sehingga mereka pulang untuk mengingatkan kaumnya. Jadi di situ Allah SWT menyebutkan ada yang pergi jihad, ada yang pergi menuntut ilmu. Berarti mereka sederajat, bahkan ilmu itu jauh lebih tinggi. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, berhubungan dengan belasungkawa kita kepada beliau rahimahullah tentang masalah kalau orang meninggal di atas sunnah. Tidak ada yang pungkiri Ustaz Yazid rahimahullah, orang yang komitmen dengan sunnah ya, dengan sangat tegas, dengan bid'ah gitu kan, agar betul-betul menjaga kemurnian agama. Dan itu satu nikmat yang sangat besar. Yang sering kami sampaikan, kalau kita ibaratkan meja ini, sunnah dan bid'ah, maka setengahnya sunnah, setengahnya bid'ah. Sunnah itu pasti diterima, karena ada panduannya. Bid'ah itu, kalau ada orang mengatakan, endaklah itu tidak dianggap dosa, itu urusan dia. Tapi anggaplah seperti perkataan mereka tidak dianggap dosa. Minimal tidak ada dalilnya, maka mungkin diterima, mungkin tidak. Itu minimal. Apalagi kalau itu sudah dosa, gitu kan. Yang jelas Nabi SAW yang mengatakan itu adalah sesat, kan gitu. Baik, orang yang berpegang pada sunnah itu luar biasa. Kalau ada orang meninggal di atas sunnah, ataupun bisa komitmen dengan itu teman-teman sekalian, bertahan dengan sunnah ini sampai meninggal, apapun halangannya, maka itu kematian yang paling mulia. Dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Syiar Alam Nubala di jilid 11 halaman 296, kurang lebih terjemahnya, barang siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, sudah muslim lalu sibuk mempertahankan dan menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam hidupnya, maka dipastikan dia meninggal di atas kebaikan. Semua atau umumnya ulama salam juga mengatakan, siapa yang meninggal di atas sunnah, maka meninggal semaunya. Gak ada masalah dia meninggal, kapan saja, di mana saja, karena dia pasti selamat selama dia di atas petunjuk Nabi alaihissalam. Karena kalau orang mengatakan orang meninggal di atas sunnah sesat, salah, berarti salah semua sampai Nabi SAW. Karena dia mempertahankan sunnah Nabi alaihissalam. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, jangan terpengaruh dengan orang yang menjelek-jelekkan dakwah ini, orang yang tidak terima, orang yang ribut, orang yang menyerang, orang yang memberhentikan. Tidak ada masalah, karena semua memang dakwah ada halangannya. Semua dakwah ada halangannya. Tidak usah kita bicara Ustaz Yazid rahimahullah dan kita juga semuanya ikhwah sekalian. Rasulullah SAW setelah beliau punya kerajaan besar di Madinah, setelah hijrah ke Madinah tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah, beliau sudah jadi raja, beliau nabi, punya pasukan perang. Apakah pada saat itu beliau selamat dari gangguan orang? Sama sekali tidak. Kaum munafikin semuanya serang Nabi. Istrinya dikatakan berzina. Kisah ifk yang sering kita sampaikan. Ya, Aisyah dikatakan berzina sama Safwan. Berapa kali statement Nabi SAW dibantah oleh kaum munafikin. Terus saja diganggu Nabi SAW. Setelah lepas dari fase Mekah diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, di fase Madinah, di negeri beliau, di kerajaan beliau, beliau punya kekuatan, diganggu oleh orang-orang munafikin. Ya, sampai perang terakhir, perang Tabuk. Perang Tabuk itu teman-teman sekalian, peperangan terakhir Nabi SAW. Pulang dari perang Tabuk, beliau sakit, beliau meninggal dunia. Itu perang 30.000 orang pasukan muslim menyerang wilayah Tabuk yang dikuasai oleh Romawi, waktu itu rajanya Heraklius, dan dia pernah masuk Islam lalu dia murtad. Kemudian Heraklius waktu itu punya 250.000 orang pasukan, tapi dia bilang sama prajuritnya, ini yang sedang mengepung kita sekarang, Nabi. Saya tahu dia seorang Nabi. Dia yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Kalau kita keluar berperang pasti kita kalah. Tapi nggak usah hadapin. Nabi tinggal beberapa belas hari atau puluh hari di wilayah mereka, lalu Nabi SAW pulang. Apa kata para ulama? Sebenarnya perang Tabuk bukan melawan Romawi. Karena Romawi tidak keluar melawan Nabi SAW. Tapi peperangan sebenarnya di Tabuk adalah peperangan antara Nabi SAW dan Muslimin dengan orang-orang munafik. Karena di saat perang Tabuk itulah terbukti dan terbuka kedok mereka yang berusaha membunuh Nabi dalam perjalanan menuju ke Madinah pulang. Mereka berusaha mencelakakan Nabi SAW. Akhirnya pada saat pulang ke Madinah sebelum beliau wafat, Allah mengizinkan Nabinya Muhammad SAW membongkar kedok para munafikin. Lalu Nabi SAW bilang di masjid beliau, siapa yang saya sebutkan namanya berdiri, pasti dia munafik. Disitulah Nabi bongkar semuanya. Si fulan berdiri, si fulan berdiri, si fulan berdiri. Dibongkar setelah 10 tahun berlalu. Sebelumnya Nabi SAW tidak pernah buka. Hanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang mengetahui masalah itu. Dan orang-orang munafik ini namanya nama Islam. Berpakaian seperti kita. Cuma cirinya membenci dakwah Nabi SAW. Nah seperti itu. Dan itu tidak aneh. Itu. Bahkan sekarang sampai Nabi SAW sudah meninggal, para orientalis, orang-orang kafir ya. Orientalis itu istilah orang-orang barat yang sengaja belajar Islam. Yang pusatnya di Kanada. Mereka sengaja mencari-cari kesalahan umat Islam. Dan mereka yang melahirkan pemahaman liberal dalam Islam. Ya, orang-orang liberal yang keluar yang membenci
menganggap bahwasanya kalau kembali kepada sunnah atau kembali kepada agama, kemudian agama ini berarti kolotlah dan segala macam yang mereka bahasakan. Lalu keluarlah fatwa-fatwa yang aneh, boleh lintas agama, semua agama bisa masuk surga dan segala macam hal. Nah itu pendapat mereka. Dan mereka menyoroti poligaminya Nabi SAW, mencari-cari kesalahan Nabi. Nabi sudah meninggal tapi masih dicari kesalahannya, gitu kan? Begitu juga sahabat Nabi. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar sama Umar, ya, radhiyallahu anhuma, yang Nabi SAW mengatakan keduanya adalah pemimpin orang dewasa di surga, kan gitu? Pemimpin orang dewasa di surga. Tapi apakah Abu Bakar sama Umar, ya setelah beliau meninggal, lepas dari cacian orang? Tidak. Sampai hari ini orang-orang Syiah mencaci maki, melaknat, bahkan membuat alas kaki atau sendal dengan nama Abu Bakar sama Umar, menganggap itu sebuah ibadah. Itu mereka lakukan. Di masa meninggalnya Abu Bakar sama Umar, di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di masa Ali bin Abi Thalib, pernah Ummul Mukminin Aisyah ditanya radhiyallahu anha, kenapa masih ada orang yang mencaci maki Abu Bakar sama Umar? Padahal Abu Bakar sama Umar di mata kami orang yang sangat mulia. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat mereka. Artinya apa? Orang tidak akan luput dari masalah itu. Jadi begitu meninggalnya Ustaz Yazid, kemudian ada yang coba mencaci maki, ada yang mau menyamakan dengan Abu Jahal atau apa, ini ajaib ini, ya. Luar biasa itu. Tapi jangan aneh, jangan merasa aneh, ada saja, ya. Dan sangat sulit. Kenapa harus melahirkan musuh pada hari kiamat? Berarti siap bertemu dengan orang yang dia salahkan dan caci maki di hari kiamat? Apa sudah tidak ada kegiatan lain yang harus dilakukan, aktivitas dari sunnah-sunnah Nabi sehingga harus mencari kesalahan orang apalagi sudah meninggal? Bukankah Nabi SAW mengatakan udhkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan dari orang mati di antara kalian? Kan begitu. Tapi seperti itulah kurang lebih, ya. Dan begitu terus-terusnya sampai menjelang hari kiamat, orang-orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW ada saja orang yang tidak menyukainya. Tetapi yang tidak menyukai tentunya orang-orang yang memang tidak menyukai Nabi SAW otomatis, gitu kan? Karena diajak bertahan dan mempertahankan kemurnian sunnah, mereka tidak mau. Berarti yang mereka benci sebenarnya adalah ajaran Nabi SAW. Mau sadar atau tidak sadar, kan gitu. Allahu a'lam. Jadi insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menyabarkan keluarga beliau dan murid-muridnya, sahabat dekatnya, dan siapapun yang telah menghadapi ini. A'zamallahu ajrakum. Semoga Allah mengagungkan pahala Anda semuanya tentunya, ya. Walillahi ma'akhad, walillahi ma'ata, kullu syai'in bimiqdar. Semua milik Allah yang dia beri, yang dia kasih, dan semuanya berjalan sesuai dengan takdirnya. Semoga tentunya kita diberikan istiqamah setelah meninggalnya beliau, ya, dan juga terus berpegang teguh sebagaimana telah beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ketika Ustadz Yazid rahimahullah wafat, terdapat beberapa pihak yang mencaci maki dan bahkan menyamakannya dengan Abu Jahal. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tindakan tersebut menunjukkan betapa sulitnya beberapa orang untuk menghindari melahirkan permusuhan. Pada hari kiamat, mereka akan bertemu dengan orang yang mereka salahkan dan caci maki. Daripada mencari kesalahan orang, terutama yang sudah meninggal, sebaiknya kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nabi Muhammad mengingatkan kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan dari orang yang telah meninggal di antara kita. Beliau menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, rahimahullah. Ustadz Khalid Hafizahullah menjelaskan bahwa kematian seorang ulama adalah kehilangan besar bagi umat, karena ilmu yang dimilikinya ikut hilang. Beliau menekankan pentingnya menghargai dan belajar dari para ulama selama mereka masih hidup, serta mencontoh akhlak dan perjuangan mereka dalam menyampaikan agama. Ustadz Khalid juga mengutip hadits Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa Allah tidak mengangkat ilmu secara langsung, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Hal ini mengingatkan umat untuk selalu mencari ilmu dan memanfaatkan waktu bersama ulama. Beliau juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menuntut ilmu dan tidak mudah terpengaruh oleh kritik atau fitnah terhadap dakwah para ulama. Selain itu, Ustadz Khalid Hafizahullah mengajak umat untuk tetap berpegang teguh pada sunnah dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Ustadz Khalid menutup dengan doa agar Allah menerima amal ibadah Ustadz Yazid rahimahullah, mengampuni kesalahan-kesalahannya, dan memberikan kesabaran kepada keluarga serta sahabat yang ditinggalkan. Beliau juga mengingatkan untuk selalu beristiqamah dalam menjalankan sunnah Nabi hingga akhir hayat. Demikian video yang kita bagikan kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.